Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santiani Cintia, NPM 10606011670 dari Prodi Statistika FMIPA Unisba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Penerapan Regresi Poisson Bivariat untuk Pemodelan Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kematian Bayi di Jawa Barat. Pembahasan yang pertama ada pendahuluan. Regresi Poisson. Menurut Cameron dan Trivedi, regresi Poisson merupakan model regresi yang sering digunakan untuk menganalisis suatu data cacat. Kemudian regresi Poisson diperuntukkan pada dua variabel respon disebut regresi Poisson bivariat. Regresi Poisson bivariat adalah metode yang digunakan untuk memodelkan sepasang data cacat yang memiliki korelasi dengan beberapa variabel prediktor. Model regresi Poisson bivariat banyak digunakan untuk data bivariat berkorelasi. Pemodelan regresi bivariat Poisson akan diaplikasikan pada kasus jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi di Jawa Barat pada tahun 2017, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana model kematian ibu dan kematian bayi di Jawa Barat pada tahun 2017, dan untuk mengetahui variabel mana saja yang mempengaruhi secara signifikan. Kematian ibu dan kematian bayi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Pembahasan yang kedua ada landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu regresi Poisson bivariat. Regresi Poisson bivariat adalah metode yang digunakan untuk memodelkan sepasang kaut data yang memiliki distribusi Poisson dan memiliki korelasi dengan beberapa variabel prediktornya. Berikut adalah model dari regresi Poisson bivariatnya. Akan terdapat 3 buah model dengan nilai lambda 0 yang berbeda. Pada makalah ini, saya akan menggunakan model dengan nilai lambda 0 merupakan fungsi dari variabel bebasnya. Berikut adalah fungsinya. Lalu ada estimasi parameter. Berikut adalah fungsi dari lone likelihood-nya. Untuk memaksimumkan fungsi lone likelihood, maka akan dilakukan dengan menggunakan iterasi Newton-Raphson. Setelah mendapatkan nilai parameter, maka akan melakukan pengujian parameter. Yang pertama ada uji simultan. Uji simultan dilakukan untuk melihat apakah model baik secara signifikan atau tidak. Hipotesisnya adalah sebagai berikut. Dengan nilai statistik uji merupakan D beta. Kriteria ujinya H0 ditolak apabila nilai D beta lebih besar dari nilai chi-square-nya. Lalu yang kedua ada uji parsial. Uji parsial dengan hipotesis sebagai berikut. Akan menggunakan nilai statistik uji Z, di mana kriteria ujinya H0 akan ditolak apabila nilai absolut dari Z-nya lebih besar dari Z tabelnya. Pembahasan selanjutnya ada hasil pembahasan. Sebelum melakukan analisis menggunakan regresi Poisson bivariat, akan dilakukan uji asumsi terlebih dahulu. Yang pertama ada uji korelasi. Dapat dilihat pada hasil nilai koefisien korelasi sebesar 0,713 dan nilai signifikan sebesar 0,000 dengan nilai alfa sebesar 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat korelasi di antara variabel kematian ibu dan kematian bayi. Selanjutnya akan melakukan uji multikolinearitas. Dapat dilihat dari tabel berikut bahwa nilai FIF untuk setiap variabel independen tidak lebih dari 10, sehingga berdasarkan nilai FIF yang dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdeteksi adanya multikolinearitas antar variabel independennya. Setelah uji asumsi terpenuhi, maka analisis dapat dilanjutkan. Berikut adalah nilai taksiran parameter dari regresi Poisson bivariatnya. Setelah mendapatkan model, maka akan dilakukan uji simultan dan parsial. Yang pertama ada uji simultan. Karena nilai D beta topinya lebih besar dari nilai chi-square-nya, maka didapatkan kesimpulan bahwa model baik secara signifikan. Lalu akan dilakukan dengan uji parsial. Uji parsial dari model didapatkan hasil sebagai berikut. Setelah melakukan uji parameter, maka akan didapatkan model sebagai berikut, di mana nilai Y1 topi merupakan nilai dari kematian ibu, dan Y2 topi merupakan model dari kematian bayinya. Berikut adalah model untuk kematian ibu dan kematian bayinya. Yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran.
di mana kesimpulan yang pertama yaitu ada hubungan antara kematian ibu dan kematian bayi di Jawa Barat pada tahun 2017. Lalu berdasarkan hasil signifikansi didapatkan bahwa variabel persentase pemberian ASI eksklusif, persentase ibu hamil mendapatkan tablet RPE 3, persentase kunjungan ibu hamil dengan K4, dan persentase penanganan komplikasi kebidanan berpengaruh terhadap kematian ibu. Lalu persentase pemberian ASI eksklusif, persentase ibu hamil mendapatkan tablet FE3, persentase kunjungan ibu hamil dengan K1, persentase ibu hamil dengan K4, dan persentase penanganan komplikasi kebidanan berpengaruh terhadap kematian bayi. Selanjutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis, maka penulis memberikan saran bahwa diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk melanjutkan melakukan pengecekan terhadap nilai over atau under dispersinya dan sekaligus menyelesaikan permasalahan over atau under dispersinya tersebut. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.